Pemirsa, Anda menyaksikan NTV Prime Dialog bersama saya Desmana Chandra. Sesuai jadwal yang ditetapkan tim kepelatihan Timnas Garuda, Senin ini pemusatan latihan dimulai di Bali. Kita akan bahas serba-serbi latihan perdana Timnas bersama para narasumber yang tersambung melalui saluran Zoom. Yang pertama ada pemain Timnas Indonesia periode 2002-2007 Zainal Arif, dan kita juga sudah terhubung dengan analis sepak bola Haris Pardede. Bung Harpa, kita harus Zoom karena Bung Harpa saat ini ada di Bali. Boleh kita diupdate sedikit latihan perdana hari ini seperti apa, Bung Harpa? Ya, tentunya seperti yang dischedule-kan atau dijadwalkan, latihan perdana TC kali ini dilangsungkan di Bali United Training Center di GR Bali, dan saat ini saya persis berada di pintu masuk. Tadi memang dijadwalkan dari informasi yang kami terima itu latihan seharusnya dimulai pukul 4. Ya, Patrick Kluivert datang lebih dulu. Pemain entah mengapa datang setengah jam kemudian. Tapi saat saya berbicara ini di Bali United Training Center, latihan masih tetap berlangsung. Jadi nanti bisa kita akan tunggu sebentar lagi, mungkin mereka akan keluar. Hampir semua pemain berkumpul, ada beberapa yang akan menyusul nanti. Ada di antaranya Martin Paes yang memang kemungkinan nanti akan langsung ke Jakarta. Tapi hampir semua sudah berkumpul. Memang tidak semua media bisa masuk ke sana ya. Artinya hanya awal-awal latihan itu diperbolehkan karena itu masih pemanasan. Setelah itu mulai taktikal, ya media itu disuruh keluar. Yang pasti masih ada beberapa hari lagi sesi training center ini, mudah-mudahan pemain lebih kompak dan bisa siap tempur nanti saat menghadapi China 5 Juni mendatang di GBK. Oke, apakah di dalam sudah ada Beckham Putra yang kabarnya menggantikan Septian Baskara? Ya, ini memang berita yang cukup mengagetkan ya. Tadi beberapa saat yang lalu juga diungkapkan soal Beckham Putra yang kembali dipanggil ya, dan ini juga akhirnya membuat juara Liga 1 back to back juga Persib Bandung mengirimkan wakilnya Beckham Putra yang memang dalam beberapa kesempatan menjadi perdebatan layak atau tidaknya, ada atau tidaknya main dari Persib yang hadir atau memasuki tim nasional Indonesia, dan Septian Bagaskara yang terpaksa tidak diikutkan karena menurut informasi dari Patrick Kluivert ini cedera, tapi dari informasi terakhir yang kami dapatkan Beckham Putra belum bergabung ya. Jadi kita akan tunggu Beckham Putra yang akan segera bergabung ke TC kali ini. Oke, Kang Arif, apa opini Anda mendengar kabar yang berhembus Beckham Putra dari Liga 1 ini akan memperkuat tim Garuda? Ya, ini sesuatu hal yang sebetulnya tidak membuat saya kaget juga ya, karena memang Beckham Putra kalau secara permainan dan secara udah saya pindah ke situ. Di luar situ boleh kalau di situ. Secara performanya memang dia sudah. Di situ kan public area, saya boleh dong kalau di luar. Halo. Iya, silakan dilanjutkan Kang Arif. Iya. Oke. Ya, kalau melihat performa dia selama pertandingan kompetisi Liga 1 ini, dia memang pantas untuk mendapatkan kesempatan membela tim nasional. Bagaimana dia juga sedang dalam top performnya, dia dengan usia yang sebetulnya sedang masa-masa emas, dan kali ini kesempatan yang diberikan oleh Patrick Kluivert sesungguhnya ini kesempatan yang sangat baik buat Beckham Putra, menunjukkan bahwa dia betul-betul layak menjadi bagian dari tim nasional. Apakah menurut Anda Beckham Putra bisa langsung segera membaur dengan tim yang sudah di pertandingan sebelumnya sudah pernah bermain bersama? Ya, saya pikir ini bukan menjadi masalah besar ya bagi seorang Beckham Putra. Dia pasti bersikap profesional, dan para pemain sebagian juga yang sempat bermain di kompetisi Liga 1, saya pikir juga bisa memberikan masukan bagaimana komposisi yang ada di tim nasional sekarang ini. Bahkan hampir 11 pemain yang berada di Liga 1 mendapat panggilan kehormatan dari tim nasional ini. Saya pikir ini bukan masalah besar ya bagi Beckham Putra untuk beradaptasi dengan rekan-rekan yang lain. Oke, kalau Anda melihat komposisi pemain yang ada saat ini, kabarnya 32, pandangan Anda bagaimana? Ya, menurut saya sih ini komposisi yang sangat baik ya, komposisi yang perlu dipertahankan, dan para pemain yang selama ini membela tim nasional di pertandingan sebelumnya ketika melawan Bahrain, saya pikir ini tidak mesti ada perombakan total lah ya. Chemistry yang sudah terjaga diharapkan ini bisa menjadi kekuatan ketika tim nasional kembali berhadapan dengan China.
Oke, tadi Anda sebutkan layak dipertahankan. Siapa yang layak dipertahankan? Siapa yang layak untuk bermain sebagai starting 11? Ya, yang paling utama di center back Jai Ijes sudah pasti sebagai leader di belakang bersama Rizky Ridho, dan yang terakhir mungkin bukan yang terakhir ya, di posisi tengah ada Tom Hai sang profesor, di depan Ole yang sudah mencetak 2 gol. Saya berharap dia tetap mendapatkan kesempatan karena 2 gol yang sudah dia cetak itu akan membuat kepercayaan diri seorang Ole untuk menambah pundi-pundi golnya di laga krusial ini bisa lebih memberikan aura positif terhadap tim nasional di pertandingan nanti. Baik, Bung Harpa, siapa saja yang masih kita tunggu kedatangannya? Tadinya sebenarnya kan Sandy Walsh ya, tapi Sandy Walsh sudah confirm, pelatih Yokohama Marius juga mengatakan dia cedera 6-8 pekan, jadi it's over buat Sandy Walsh. Tapi kita senangnya Kevin Dix sudah kembali pulih, kemarin dia juga sudah main, membela timnya dan membawa juara bahkan FC Copenhagen sekaligus menjadi farewell buat dia. Jadi kita akan menyambut yang bersangkutan, mungkin besok atau lusa dia akan tiba di Indonesia. Yang berikutnya adalah Martin Paes. Ya, Martin Paes masih menjalani pertandingan tanggal 31 Mei. Tapi kan kita tahu ya dia nanti nggak akan tampil karena akumulasi kartu kuning. Jadi sama Jahit Ses karena memang dia walaupun dia tidak tampil di laga terakhir menghadapi Juventus ya di pertandingan penentuan semalam dan akhirnya sayangnya degradasi timnya. Tapi dia menemani sebagai kapten dan nanti akan segera bergabung dalam waktu dekat ini. Adakah Elkan Bagot di sana? Ya, Elkan Bagot terakhir kita ketahui di Jakarta ya, dan kelihatannya tidak ada tanda-tanda dia akan dipanggil jauh ini. Oke, seperti apa kira-kira agenda atau porsi latihan di hari perdana, hari pertama ini? Kita nggak tahu secara detail ya, tentu mereka biasanya baru memberitahukan besok nanti menunya seperti apa, tapi pada umumnya ini lebih kepada untuk menguji kekompakan gitu ya, dan mungkin juga kebugaran dipadukan. Biasanya nanti mungkin Bang Arief lebih tahu ya, tapi biasanya pagi-pagi mereka latihan ringan di hotel, recovery, kemudian mungkin ada briefing. Nah biasanya sore mereka akan ke Bali United Training Center untuk itu tadi ya, latihan taktikal, kebugaran dan lain-lain. Oke, Kang Arief mungkin boleh dibantu jawab kalau di zaman Anda itu kira-kira pemusatan latihan hari pertamanya seperti apa? Iya, lebih ke recovery ya, setuju apa yang dikatakan Bung Harfa, karena kan pemain juga habis menjalankan kompetisi yang sangat full, terkuras secara energi, lebih ke maintenance ya. Maintenance bagaimana para pemain bisa menjaga kondisi supaya tetap bugar, asupan makanan yang paling utama, dan tentunya tim bonding ya? Kebersamaan ya, yes, bonding, yang itu yang udah pasti, itu yang paling utama, dan kebanyakan sih para pemain lebih banyak bercerita ya, selain menjaga kondisi fisik. Dan saya melihat kondisi fisik para pemain juga terlihat tidak ada raut sedikit pun merasa capek, karena ini kaitannya juga dengan tim nasional ya. Pertandingan yang sangat krusial, pertandingan yang ditunggu-tunggu, karena kemenangan akan membuat jalan timnas kita ke babak selanjutnya akan lebih terbuka. Jadi lebih ke itu ya. Kalau ya kembali lagi masalah maintenance saja, maintenance kebugaran, latihan juga intensitasnya juga tidak akan terlalu berat seperti awal masa persiapan. Kalau masa persiapan sekitar 1 atau 2 bulan, ya kalau tinggal 1 minggu lagi lebih ke maintenance saja. Oke, tapi ini kan kita masih punya waktu yang cukup lama ya, diberikan waktu yang cukup longgar untuk mempersiapkan diri. Artinya ini keuntungan untuk timnas Indonesia melawan China nantinya ya, Kang Arief? Iya, kalau berbicara masalah keuntungan ya sudah jelas ya, keuntungan ada di pihak kita. Kita bermain di kandang sendiri, walaupun di putaran pertama kita mengalami kekalahan. Tetapi kita harus ingat bahwa tim China juga yang pernah ikut Piala Dunia bukan tim yang hanya numpang lewat ya. Jadi kita tetap harus mewaspadai, dan satu lagi, keuntungan kita di depan publik sendiri dengan ribuan para supporter ini harus bisa dimanfaatkan dengan baik. Baik, kita harus break dulu untuk azan maghrib. Bapak-bapak, kita akan segera kembali. Pemirsa, tetaplah di NTV Prime.
Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Ya, NTV inilah Prime Dialog, masih bersama saya Kang Arif dan juga Bung Harpa. Tapi sebelum kita lanjutkan perbincangan ini, kami akan putar kutipan singkat dari pelatih Patrick Kluivert. Ambience is fantastic. The pitches are very good, and that's for me the most important thing. It's fresh air. Well, of course, I've got respect for both countries, but I think that we have a good possibility to win from China. Everybody knows that Japan has a very good team. They're already qualified, but of course we're going to put all our effort into to win that game as well. So the chances are quite realistic that we can win from China, and the match against Japan would be more difficult. Oke, sebelum kita bahas statement dari pelatih PK, kita minta update dulu dari Bung Harpa. Ada apa di sana? Ya, baru saja 30 detik yang lalu bus timnas meninggalkan Bali Training Center. Jadi latihan sudah selesai hari pertama dari 5 hari nanti yang rencananya akan berlangsung sampai 1 Juni. Ya kita tidak bisa masuk ke dalam ya. Jadi beberapa fans juga ada mungkin sekitar 20 yang menyambut mereka dengan chance tadi ya. Mungkin saya agak sedikit kelewatan ya, tapi intinya mereka baru saja meninggalkan dan akan segera kembali ke hotel. Berapa lama latihan hari ini? Kira-kira Bung Harpa kalau dihitung dari kedatangan mereka? Iya. Sore? Tadi mereka itu sebenarnya jam 4 itu dijadwalkan jam 4. Cuman dari informasi yang kami dapat, Patrick Kluivert itu sudah lebih dulu, kemudian para pemain baru tiba sekitar pukul 5:30, 5:30, 6:30, 7, jadi sekitar 2 jaman. Mereka menjalani latihan, seperti yang tadi dikatakan juga Bang Arif, mereka banyak menjalani recovery dan beberapa juga latihan teknikal. Oke, dari pengamatan Anda seperti apa level kebugaran para pemain ini? Kalau bisa secara kasat mata aja penilaian Anda. Iya, saya pikir agak sulit ya, karena saya bukan ahlinya, nanti salah. Yang pasti mereka kan dalam situasi macam-macam nih. Ada yang udah lama selesai kompetisi, ada yang baru saja tiba di Bali kemarin. Jadi mungkin pendekatannya juga berbeda-beda, ya tergantung tiap pemain kondisinya seperti apa. Oke, nggak pukul rata ya. Tapi kalau misalnya Anda melihat pemain-pemain ini bisa ya beradaptasi dengan cuaca di Indonesia, karena kan ada sebagian juga mereka bermain di Eropa. Iya, saya pikir itulah gunanya training center ya. Jadi mereka untuk aklimatisasi dengan cuaca. Karena kalau kita lihat di cuaca di Eropa saat ini masih relatif dingin ya dibandingkan di Indonesia. Sementara di sini cuacanya, untungnya kalau di Bali ini beberapa hari ini hujan. Jadi sekarang juga cukup dingin lah, nggak terlalu Sejuk panas ya? banget gitu ya. Jadi sejuk lumayan. Walaupun nanti saat kita bertanding itu tanggal 5 Juni itu kan malam ya, 24.5, dan secara umum Jakarta itu lebih humid. Jadi ini akan tantangan tersendiri, belum lagi nanti sekitar 60.000 penonton, karena kan ada 15% yang nggak boleh datang ke sana, kurang 10.000 dari kapasitas, jadi sekitar 60.000 ini kan juga menjadi tantangan tersendiri. Tom Hayes sendiri dalam satu kesempatan mengatakan dia menggunakan istilah seperti sulit bernapas begitu ya. Tapi karena yang berat, dikatakan humid ya. Bang Arif juga tadi, betul humid dan juga begitu banyak penonton. Tapi di sisi lain juga tentunya dukungan penonton ini memberikan semangat buat Oleh Romdi dan kawan-kawan. Sempat ditanyakan nggak Bung Harpa ke tim, kalau misalnya pertandingannya nanti di GBK Jakarta, kenapa latihannya di Bali? Ya sebenarnya kan, ya ini adalah salah satu training center yang cukup memadai ya, mungkin di antara seluruh klub di Liga Indonesia 1, mungkin lebih ke arah kenapa nggak di training center di KN kan seperti itu. Mungkin Bali ini kan kita tahu ya lebih nyaman, kita tahu juga beberapa pemain ada yang lebih dulu datang ke sini dengan keluarganya. Bahkan Oleh juga mengatakan seumur hidup dia belum pernah datang ke Bali. Jadi saya pikir ini lebih kepada untuk membuat para pemain nyaman. Belum lagi mereka juga banyak yang disokong atau didukung dengan keluarganya. Jadi untuk membuat ambience-nya positif aja. Karena bagaimanapun juga nanti mereka harus kembali ke Jakarta, kembali melakukan official training tanggal 4 Juni sebelum menghadapi China tanggal 5 Juninya. Oke, Kang Arif, dari pandangan Anda cocok kalau misalnya latihan di Bali ya, karena fasilitasnya itu juga lebih top. Ya, kalau menurut saya sih cocok banget ya. Kita tidak berbicara masalah aklimatisasi, masalah cuaca ya. Yang jelas suasana di Bali itu akan membuat para pemain itu lebih enjoy. Saya berbicara masalah lebih ke psikologis para pemain ya. Psikologis mereka yang selama ini bisa dikatakan sangat full jadwalnya di kompetisi yang mereka lakukan. Saya pikir suasana Bali akan membuat mereka
semakin apa ya, semakin enjoy. Refreshnya lebih enak ya, apalagi bisa membawa keluarga. Lapangannya juga sangat representatif, enak untuk dipakai. Jadi ada waktu senggang mereka bisa melihat suasana dan keindahan Bali. Saya pikir ini bagus ya. Kalau menurut saya ini pikir sangat bagus. Ini tim pelatih yang cukup cukup cerdas ya, cukup cermat supaya para pemain juga tidak bosan ya. Kalau misalkan berlatih di Jakarta juga dengan suasana yang mungkin kita bisa lihat seperti apa. Oke, jadi menurut Anda sebagai mantan pemain, selain latihan fisik, latihan taktik, relaksasi, refreshment ini juga bagian komponen penting dari TC ya? Iya, betul sekali. Dan ini saya sangat setuju sekali, ini tepat sekali. Karena sepak bola sekarang itu tidak hanya sepak bola kita bermain di lapangan, kita sepak bola hanya memikirkan bagaimana taktik, tetapi kita harus memperhatikan bagaimana psikologis kita ketika turun ke lapangan. Kalau secara psikologis kita betul-betul enjoy, saya pikir apapun yang terjadi di lapangan itu akan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan tentunya akan membuat di lapangan itu semakin keluar lah ya, keluar kemampuannya. Kemampuannya, skillnya. Oke, dari pengalaman Anda, Kang Arief, butuh waktu berapa lama sih untuk para pemain ini bisa bonding satu sama lain, bisa tercipta chemistry-nya? Iya, sebetulnya ini relatif yang bisa dikatakan juga kurang ideal ya. Tetapi kita juga tidak bisa melawan jadwal yang sudah tersedia. Tetapi ini bukan jadi alasan utama bagi para pemain. Yang jelas sikap profesionalisme yang dimiliki para pemain, saya pikir tidak usah diragukan lagi. Jadi hanya ngebangun chemistry, bagaimana para pemain sama-sama satu tujuan untuk bisa memenangkan pertandingan melawan China. Oke, Bung Harpa, kalau tadi kan kita sempat ulas terkait dengan Beckham Putra dan baru saja kita putar statement dari pelatih Pique. Dan kita tahu kalau Pique ini pelatih yang sangat fokus atau menekankan pentingnya menit bermain. Dan apakah menurut Anda dipilihnya Beckham Putra ini layak? Dan yang kedua, apakah Beckham Putra ini memang sudah memiliki menit bermain yang cukup untuk bisa memperkuat skuad Garuda? Ya, tadi saat dibilang Pique, saya pikir Gerard Pique ya, ternyata Patrick Kluivert ya. Oke. Itu nama panggilan gaulnya sekarang. Iya, kayaknya itu udah resmi ya, sekarang pelatihnya Pique namanya. Oke. Saya pikir dia sejak awal ya, ini terlepas dari apapun itu sangat layak untuk dipertimbangkan. Ya, terlepas dari perdebatan apakah juara suatu liga itu harus ada atau enggak. Menurut saya memang enggak harus ada, tapi Beckham Putra adalah salah satu pemain yang patut dipertimbangkan. Dan yang menjadi, kalau kita sedikit mau flashback, yang dikeluhkan kalau saya boleh mewakili ya, apa aspirasi Boboto ini kan, kok Pique ini nggak pernah nonton Persib di kandang mereka begitu. Ini aja sebenarnya kan, tapi ya udahlah. Anggaplah ini sebagai dinamika demokrasi dan Beckham menurut saya sangat layak untuk untuk masuk ke tim. Kebetulan juga kan di sana Marceng nggak bisa main nanti lawan China. Ragnar juga demikian nggak bisa main. Ini kan posisi-posisi yang bisa di coverage oleh Beckham Putra gitu loh. Jadi dia menurut saya sangat layak ya untuk bisa masuk ke tim nasional Indonesia dan mudah-mudahan dia bisa juga compete untuk bisa bersaing di area tersebut ya. Karena yang seperti yang kita bilang tadi, Beckham Putra punya kelebihan dalam umpan-umpan, kreasi serangan, dan ini kita butuhkan nanti saat menghadapi China. Tapi kita pernah kalah melawan China dan pada pertandingan tanggal 5 Juni nanti kita tidak boleh kalah. Dan apakah menempatkan Beckham Putra di lini depan ini adalah pilihan tepat? Mungkin kalau untuk langsung starter agak berat, kita harus akuin. Karena di sana dia harus bersaing dengan beberapa pemain yang sudah ada di pole position. Misalnya Egy Maulana Fikri, ini pemain yang juga punya potensi untuk menggantikan Marceng di sana. Dia juga cukup baik penampilannya bersama Dewa United. Kemudian juga ada Eleanor Renders juga kalau mau dimasukin juga bisa. Ricky Kambuaya juga bisa di sana. Bahkan Lili Pali. Tapi Lili Pali mungkin lebih nanti akan mengcover Ragnar kalau memang ditampilkan. Jadi persaingannya tidak mudah gitu. Kalau untuk inti mungkin rasanya belum. Tapi kalau untuk masuk sebagai 30 pemain nanti yang akan dicatatkan H-7 tanggal 30 Mei berarti saya pikir 23 ya? Beckham Putra sangat layak. 30. Nanti 23 itu DSP saat pertandingan. Oke. Tapi 30 yang di-store ke AFC tanggal 30 Mei H-7. Nah, hari H baru 23 pemain, nanti 7 yang duduk di bench berarti. Oke. Kalau sorry, misal... bukan di bench, di tempat di penonton.
Oke, Kang Arief, Ya. kalau Anda melihatnya dari komposisi pemain, apa yang harus menjadi fokus PK melawan China nanti? Ya, yang harus menjadi fokus PK ya tentunya bagaimana di menit-menit awal kita bisa memberikan tekanan. Tekanannya dalam artian tekanan yang sangat positif ya. Tekanan Menyerang berarti ya bagaimana kita bisa, strateginya? ya harus menyerang dong karena kita bermain di kandang. Mau tidak mau juga kemenangan udah menjadi harga mati. Tetapi ini juga tidak menjadi beban buat para pemain. Yang jelas saya yakin kok para pemain sudah menyatukan tekad bahwa ini harga mati. Kemenangan ini patut kita perjuangkan. Jadi yang mesti menjadi perhatian ya bagaimana caranya supaya kita bisa mengamankan 3 poin. Oke, jadi Mungkin itu Anda ya. melihat kita harus bermain lebih Spartan ya dibandingkan bertahan. Tapi kalau melihat pertandingan-pertandingan sebelumnya, ketika Indonesia lebih menguasai bola, ball possession lebih tinggi, ini malah justru kalah. Contohnya pada saat melawan China sebelumnya. Iya, ball position juga bukan menjadi faktor utama ya. Yang menjadi faktor utama yang menjadi perhatian adalah bagaimana hasil akhir. Hasil akhir. Kita tidak jangan terlalu memikirkan bagaimana ball position harus baik, bagaimana penguasaan bola juga kita harus betul-betul kita yang menguasai. Tetapi hasil akhir ini yang membuat nanti kesempatan kita berlaga di Piala Dunia. Ini yang harus menjadi tujuan utama ya. Oke. Jadi apapun nanti kita, oke misalkan Cina menguasai ball position ketika bermain di Jakarta. Tapi kalau hasil akhir kita yang bisa mencuri poin dengan satu peluang bahkan itu menjadi gol satu-satunya, tim kita tetap menang. Itu mungkin ya yang ingin saya tekankan. Bung Harpa, jadi Anda sepakat begitu peluit berbunyi langsung kita Spartan menyerang? Agak apa ya, buah si malakama juga ya. Tadi ada bridging tadi saya dengar, ketika kita menguasai ball possession kita malah kalah. Memang datanya seperti itu. Kecuali lawan Jepang ya, kita selalu setiap dominan saat menghadapi China di Qingdao, saat menghadapi Australia di Sydney, kita dominan, bahkan di Sydney itu kita sampai 70% lebih menguasai ball possession, tapi kita malah kalah. Nah ini kan menjadi pertimbangan bagi tim kepelatihan ya, apakah kemudian kita akan bermain counter press seperti sudah-sudah, karena setiap kita tidak dominan secara ball possession, kita malah tidak kalah. Ya lawan Saudi, kita hanya 26%, kita menang. Lawan Bahrain juga hanya 40% kita menang gitu loh. Nah lawan China ini akan menjadi tricky. China ini kemungkinan akan menerapkan permainan yang sama menurut saya waktu di Qingdao. Mereka sengaja bertahan, mereka sengaja menunggu dan kemudian menggigit kita melalui salah satu golnya serangan balik karena kita bertahan terlalu tinggi. Nah di GBK ini akan menjadi ujian. Alex Pastur yang kalau kita setuju merupakan otak di ruang ganti, apakah dia akan menunggu memancing China untuk keluar atau seperti yang dibilang atau disampaikan oleh Bang Arief, atau kita ambil aja inisiatif tapi kita harus clinical. Nah mungkin bedanya critical thinkingnya adalah sekarang berbeda. Dulu kita ketika bermain tinggi, bermain menyerang dan kita kena counter, kita belum punya Joao Pelopessi. Ya, di China kita belum ada dia, di Australia sudah ada tapi Joao Pelopessi nggak main. Nah sekarang kan udah ada dia, udah ada Joao Pelopessi. Nah apakah kemudian Alex Pastor dan Patrick Kluivert berani mengambil inisiatif menyerang, kemudian berharap clinical oleh Romney ada di sana, hadir di sana ketajamannya, dan mengantisipasi juga serangan balik dengan adanya Joao Pelopessi. Nah ini nanti akan menjadi perdebatan antara tim kepelatihan menurut saya. Jadi memang agak susah juga ya kita bermain melawan tim yang kelihatannya akan bertahan kemungkinan besar, dan kita bermain di depan 60.000 penonton. Ya ini kan agak ada tekanan juga untuk bermain lebih terbuka gitu. Jadi ini menarik untuk kita tunggu pilihan mana yang diambil oleh Patrick Kluivert dan kawan-kawan nanti gaya bermain saat kita menghadapi China. Jadi bagaimana pemain menyikapi supporter ya? Apakah bentuknya tekanan atau dukungan begitu ya? Ya saya rasa sih dukungan lah. Dan ini pasti kita bisa tahu lah dari pengalaman Bang Arief ini, penonton itu pasti mayoritas adalah memberikan semangat lah. Ya mungkin kadang-kadang ada juga ya backfire atau dua sisi mata uang, tapi rata-rata saya yakin pasti di bawah alam sadar teriakan penonton itu pasti memberikan semangat buat pemain. Sharing dong Bang Arief, ketika mewakili timnas kemudian supporternya itu begitu bersemangat, animonya itu tumpah ruah, apa yang dirasakan seorang pemain di lapangan hijau? Tekanankah atau justru ada semangat atau daya dorong yang lebih kuat? Iya, kalau menurut saya sih saya lebih ke adrenalin ya. Adrenalin saya memang kalau berbicara masalah tim nasional,
saya ingin memberikan yang terbaik. Karena apa? Mereka sudah berusaha untuk datang ke stadion, memberikan dukungan dengan sepenuh hati, mereka total, dan ini Mereka harus udah kita war ticket, balas dengan Kang Arief. yes, sudah pasti itu. Ya makanya kan kita juga bisa ngelihat. Jadi kita sebagai pemain hanya berusaha untuk memberikan yang terbaik. Yang terbaik dalam artian berjuang untuk bisa memenangkan pertandingan. Masalah hasil akhir kita serahkan. Maksudnya serahkan kepada yang di atas ya sudah pasti gitu kan. Yang jelas kita sebagai pemain tugasnya hanya fokus bagaimana kita bisa meladeni permainan defensif Cina. Tapi ya kembali lagi, semuanya juga satu tekad ya. Satu tekad, dan saya yakin kehadiran penonton walaupun nanti ada ruang yang kosong, itu tidak akan membuat para pemain lebih lebih termotivasi untuk bisa memenangkan pertandingan. Oke, Bung Harpa, tadi Anda sempat menyinggung bagaimana Tiongkok ini susah diprediksi ya, penuh kejutan. Nah, artinya sebagai pelatih Pique itu harus mempersiapkan berbagai senario ya, berbagai macam plan gitu untuk mengantisipasi kejutan apa yang nanti akan ditampilkan China. Iya pasti ya, jadi ini akan adu taktik karena secara kekuatan menurut saya komposisi atau materi dari kedua tim ini tidak terlalu berbeda jauh. Mungkin beda ketika kita menghadapi Australia apalagi Jepang. Bukankah lebih bagus timnas untuk saat ini, Bung Harpa? Iya, saya setuju. Kita kalau dari materi saya pikir kita di atas China, tapi nggak berbeda jauh menurut saya. Dan jangan lupa China ini juga punya kelebihan. Mereka ini bermain secara kolektif. Kenapa? Karena sebagian besar pemain mereka itu tergabung dalam satu tim di China League lah. Saya lupa timnya apa. Jadi mereka ini sebenarnya secara nggak langsung sudah punya TC selama berbulan-bulan. Sementara kita kan pemainnya secara materi oke. Joe Pelupesi, Oleh Robney itu adalah pemain-pemain yang berkualitas ya. Di atas China, tapi kan mereka bermain di liga-liga terpisah, di negara-negara terpisah. Mereka baru saja di samping saya ini setengah jam lalu, 1 jam yang lalu itu bertemu dan berlatih. Nah itu tantangannya, jadi ada kelebihan masing-masing. Dan sepak bola itu adalah olahraga kolektif yang ya memang kita bisa bertumbuh juga kadang-kadang dengan 1-2 pemain, tapi paling pada akhirnya tetap adalah 11 pemain yang berperan untuk meraih kemenangan. Bang Arief, bagaimana Anda melihat Kamis pekan depan timnas Indonesia akan melawan tim China yang sepertinya tidak pernah kalah ya melawan tim-tim di Asia Tenggara? Iya, tim nasional China juga mungkin sama ya. Mereka juga tim yang pernah bermain di Piala Dunia, tetapi juga bukan tanpa kelemahan ya. Mereka juga pasti memperhitungkan kita. Mereka juga pasti melihat komposisi yang ada di tim nasional kita. Saya pikir peluang untuk untuk bisa membalas kekalahan di sana itu terbuka di pertandingan kali ini ya. Jadi tidak ada yang tidak mungkin. China juga punya kelemahan. Sebaliknya kita juga punya kelemahan. Di sini mungkin taktikal dari yang tadi dibahas sama Bung Harpa, taktikal kedua pelatih ini apa sih? Apakah kita yang mengambil inisiatif melakukan serangan atau memang kita menunggu mereka masuk ke zona area pertahanan kita. Mungkin itu kali ya. Oke, kita akan jeda dulu Bapak-Bapak. Kita akan tanyakan nanti di segmen berikutnya seperti apa sih chance menang, berapa persen, dan prediksi gol tentunya usai jeda. Tetaplah bersama kami di NTV Prime. Anda kembali menyaksikan NTV Prime, masih di segmen dialog. Pemirsa, salah seorang kiper timnas yang dipanggil ke pusat pelatihan di Bali, Hernando Ari, menyatakan siap bersaing untuk menggantikan kiper utama Marten Pas yang absen di laga lawan China pada 5 Juni mendatang. Usai menjalani Liga 1 bersama klubnya, Persebaya Surabaya, Hernando langsung terbang ke Bali untuk bergabung dengan skuad Patrick Kluivert. Hernando dipanggil bersama Emil Audero, Nadeo Argawinata, dan juga Reza Arya yang dipilih sebagai pengganti kiper utama Marten Pas. Hernando pun menyerahkan sepenuhnya ke pelatih untuk memilih penjaga gawang di laga kontra China di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Persiapannya seperti biasa ya Mas, kebugaran, fisik, apapun itu yang kita persiapkan buat kembali tes lagi. Ini kan Mas
Oke, Bung Harpa, apakah Hernando Ari tadi sempat bergabung di latihan di sesi pertama hari ini? Ya, terus terang tadi karena kita tidak dapat kesempatan ya, artinya tidak bisa juga melihat secara dekat, tapi yang pasti dia memang tergabung dalam TC, dan saya pikirnya saat ini ada di pilihan ketiga atau mungkin keempat ya, karena pertama kan ternyata Martin Paes, kedua Emil, kemudian ya di berikutnya ada antrian antara dia dan Nadeo Argawinata. Sebenarnya ada satu lagi nama yang sebenarnya agak menghilang ya dari peredaran, itu Sirus Margono, cukup baik penampilannya tapi ya entah mengapa dia tidak dipanggil begitu ya. Jadi ya Hernando Ari adalah cukup tahu lah, dia punya mentalitas yang bagus, soft spoken juga, semangat juga. Saya masih ingat ketika di Midin dia berjuang, kita menang 3-0, bahunya sudah sakit-sakitan tapi dia tetap fight. Jadi walaupun sekarang mungkin lagi agak sedikit turun ya di Persebaya Surabaya, tapi saya yakin suatu saat dia akan bangkit lagi. Oke, Kang Arief, Anda melihat chances untuk Hernando Ari diturunkan nantinya pada saat melawan Tiongkok? Ya, baik Hernando Ari ataupun Nadeo ya, kedua-duanya juga punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Baik Hernando ataupun Nadeo, saya pikir pelatih juga sedikit dipusingkan ya. Dan siapa yang lebih pantas menjadi penjaga gawang tim nasional di pertandingan besok? Saya pikir Nadeo punya kesempatan yang lebih besar juga. Ini mungkin menurut POV saya ya. Tapi juga kalaupun memang harus Hernando Ari yang mendapatkan kesempatan, saya melihat juga potensi tersebut apa yang disampaikan Bung Harpa, bagaimana dia bekerja keras, bagaimana fighting spirit seorang Hernando Ari, kedua-duanya juga pantas untuk mendapatkan kesempatan ya. Tetapi ini kita lihat bagaimana di OT ya, official training terakhir, pelatih akan lebih tahu, pelatih akan melihat pemain mana yang mungkin besok bisa diturunkan ketika melawan China. Oke, dari ke-32 pemain ini kira-kira menurut Kang Arief siapa yang akan menjadi backbone? Siapa sosok yang bisa meningkatkan semangat dan juga percaya diri timnas? Ya, dari ke-32 pemain semuanya juga punya hak yang sama. Pemain-pemain yang dipanggil ini adalah pemain-pemain terbaik ya. Jadi kalau berbicara siapa yang bisa memberikan semangat lebih, semuanya juga harus sama. Satu suara, satu tujuan untuk kemenangan tim nasional Indonesia. Oke, Bung Harpa, Emil Audero dan Hernando Ari kan juga sama-sama baru tiba di Bali ya? Iya. Oke, nah kira-kira persiapan mereka untuk mengikuti laga melawan Tiongkok ini apakah sudah prima? Iya. Ya, jadi saya pikir kalau untuk penjaga gawang utama Emil Audero sudah hampir pasti ya, karena Martin Paes kan kita tahu tidak bisa tampil akumulasi kartu kuning. Antrian berikutnya jelas adalah Emil Audero, dan Alex Pastur pun waktu itu sudah memberikan statement ya, 99% Emil yang akan mengawal gawang Garuda. Okay. Nah pertanyaannya kan kemudian siapa deputinya nanti saat DSP itu distorkan? Ada dua, Nadeo maupun juga Hernando Ari. Kalau Reza Arya, with all respect, saya pikir belum lah. Artinya dia untuk suatu saat mungkin iya, tapi saat ini belum. Dia hanya lebih kepada untuk mitigasi aja ya. Kalau ada apa-apa kita kan nggak tahu ya. Jadi Nadeo tapi musim ini menjalani musim yang cukup baik menurut saya. Dibandingkan Hernando, dia lebih banyak mencatatkan clean sheet. Jadi kalau dilihat dari performa dan minute play, saya pikir kalau nanti pas Emil jadi penjaga gawang utama, ya mungkin Nadeo yang menjadi deputinya begitu. Hernando nanti akan kiper ketiga begitu. Tapi nanti di Jepang karena Martin Paes sudah bisa kembali, ya kemungkinan Martin Paes akan menjadi kiper utama lagi, Emil yang menjadi cadangan pertama, dan kemudian mungkin Nadeo atau Hernando cadangan ketiga, demikian seperti itu. Karena kalau kita lihat secara postur, secara permainan, secara CV, ya Emil udah pasti di atas Hernando dan Nadeo. Seperti itu. Oke, sebelum kita lanjutkan kembali, kita akan putar statement singkat dari pelatih Patrick Kluivert. Well, actually not, because Septien Bagaskara, he's off the list regarding an injury. So I called up a player from the champion, Persim Bandung, and his name is Beckham Putra. So I'm happy to welcome him in the national team of Indonesia. Well, the position that he plays is a very critical position, and he can play very good between the lines. And he showed that he is capable to do very good things, and I think that he deserves a chance
to prove themselves on the highest level. Oke, senada dengan Kang Arief dan juga Bung Harpa sebelumnya ya, kalau misalnya Beckham Putra ini sebenarnya layak bukan karena ada pemain lain yang cedera, tapi ia benar-benar layak untuk diberikan kesempatan membela skuad Garuda. Jadi kira-kira formasi yang ideal untuk pertandingan Kamis depan nanti seperti apa menurut Anda, Kang Arief? Ya, kalau berbicara masalah formasi ini terlalu jauh ya. Kita tetap tidak harus berandai-andai kalau berbicara masalah formasi, karena yang Kalau lebih dari tahu gaya itu pelatih. Patrick Kluivert kira-kira Anda melihatnya? Iya, pemain yang dipanggil selama ini yang menyusul terakhir nama Beckham Putra. Beckham Putra mempunyai tipe karakter pemain lebih ke ofensif ya. Saya melihat ya otomatis dengan formasi kayaknya lebih ke ofensif kan, lebih ke menyerang gitu. Kita udah bisa ngelihat banyak para pemain yang dipanggil ke tim nasional, contoh Yakob Sayuri, ya kan, pemain yang punya determinasi yang sangat baik. Ya. Berarti kan gitu, di situ juga kita sudah bisa melihat bahwa mau tidak mau bermain di kandang harus lebih menyerang. Menyerang. Artinya 3-5-2 Iya. atau 3-4-3? Ya, kalau berbicara ke masalah ke formasi ya, itu kan formasi itu lebih ke sistem ya, sistem yang ditunjukkan oleh pelatih, sistem yang akan dipakai sama pelatih. Kalau berbicara masalah formasi, kalau ofensif ya biasanya 3-4-3. Oke. Dan seperti itukah Bung Harpa gaya bermain pelatih PK? Apalagi sebelumnya sudah pernah melawan China dan pastinya sudah dipelajari ya. Dan strategi untuk Kamis pekan depan seperti apa formasinya? Iya, kan ada dua nih, kita berbicara komposisi pemain dan kita bicara formasi. Saya pikir kalau komposisi pemain, rasa-rasanya 9 nama ini nggak akan banyak berubah ya. Di bawah penjaga gawang, di bawah Mister Gawang itu Emil Laudero, kemudian ada Justin Hubner, Jai Itses dan juga Rizky Ridho. Di kiri Verdong, di kanan Kevin Dix. Kebetulan Kevin Dix kan sudah pulih ya, kelihatannya kemarin dia udah bisa main hampir 1 jam. Kemudian double pivot itu Joe Pelopessus sama Tom Hai lah kalau nggak ada apa-apa. Nah di depan itu oleh Romney. Nah mungkin yang kita diskusikan di sini adalah siapa nanti di kiri yang menggantikan Ragnar dan di kanan yang menggantikan Marceng. Nah ini kan yang menjadi pertanyaan ya. Kalau 9 pemain itu saya rasa kita rata-rata semua mungkin sepakat ya mungkin. Nah soal formasi juga sama. Biasa kita bermain 3 back ya. Saya rasa nggak ada waktu lagi kita untuk merubah yang aneh-aneh. Misalnya jadi main 4 back lah atau segala macam tuh rasa-rasanya nggak ada waktu lagi. Jadi tetap 3 back seperti yang kita lihat waktu itu Hubner, Jai dan juga Rizky Ridho. Kemudian double pivotnya Joe Pelopessi dan juga Tom Hai sudah terbukti sangat bagus. Jadi kalau nggak ada apa-apa saya pikir ini nggak akan banyak berubah ya. Tinggal nanti gaya bermain aja yang seperti kita diskusikan ke awal dengan Kang Arief. Apakah ini lebih akan menyerang atau menunggu atau seperti apa gitu. Oke, dari pengamatan Anda Bung Harpa, kira-kira dari skuad timnas yang ada saat ini apa yang perlu di-upgrade supaya ketika melawan China nanti ini lebih mantap? Iya, saya pikir mereka sudah siap semua lah ya. Kalau saya lihat terlepas dari ada yang cedera seperti Sandy Walsh dan juga Ragnar, mereka sudah cukup mengenal satu sama lain dan nggak ada tambahan lagi kan pemain naturalisasi. Artinya adaptasinya nggak kita mulai dari nol lagi, tidak seperti di Australia dan Bahrain waktu itu ya, menjelang Australia dan Bahrain ada 3 pemain yang baru yang masuk, ada penyesuaian dan sebagainya. Ini kan ya oleh Romney udah main 2 kali lah. Kemudian Joe Pelopessi juga udah debut dan udah oke. Jadi lebih kepada chemistry dan juga memberikan vibes yang positif. Jadi suntikan motivasi ini yang paling penting nanti. Kemudian tidak terbeban, ya lebih ke ada faktor non teknis kalau menurut saya. Jadi secara materi kita sudah sepakat, kita sedikit di atas China lah. Kemudian juga secara kekompakan juga kita sudah mulai terbentuk. Jadi tinggal bagaimana para pemain ini ya salah satunya seperti saat ini diberikan tempat di Bali, di Brady Training Center di belakang saya ini supaya mereka nyaman, supaya mereka senang juga, di dekat dengan keluarga. Jadi ketika tampil mereka bisa memberikan 110% buat tim nasional Indonesia. Oke, Kang Arief, kalau menurut Anda bagaimana? Kira-kira perlu dukungan atau support seperti apa lagi agar pemain-pemain ini bisa lebih gong lagi nanti ketika bermain pekan depan? Ya, saya pikir ini dukungan sudah lebih dari sempurna ya. Tinggal gongnya aja, tinggal bertandingnya aja. Yang jelas enjoy-nya pemain berada di Bali, kumpulnya pemain berada di Bali bersama keluarganya, latihannya pun juga sangat representatif ya dengan kondisi lapangan yang sangat baik. Apalagi tinggal bermainnya aja.
tinggal bagaimana Tinggal building menyatukan chemistry para sebenarnya ya, pemain. karena mereka juga Iya, lebih ke sana ya. Ya, jarang. lebih ke sana, lebih ke building chemistry ya. Jadi chemistry para pemain sudah terjaga, komunikasinya juga semakin padu. Ini akan membuat para pemain lebih percaya diri ketika berhadapan nanti melawan China. Oke. Oh ya, Bung Harpa, siapa yang menjadi kapten Ya. timnas Indonesia? Siapa sosok yang bisa merekatkan para pemain ini untuk bermain bersama-sama? Ya sudah pasti Jaitses lah ya, karena sosok ini saya pikir kita semua tahu seperti apa, dan beberapa kali juga saya berkesempatan menginterview dia di Australia. Kemudian juga saya masih ingat waktu pertama kali dia ditunjuk sebagai kapten tim saat menghadapi Saudi di Jeddah. Dia sangat luar biasa, soft spoken, sangat humble, bisa memompa semangat, dan bahasa Indonesia juga setahu saya udah mulai bagus ya. Jadi ini juga satu nilai positif buat dia. Bayangkan dia di Venezia, di tim di Serie A dia juga kapten. Jadi saya pikir itu sudah menjadi benchmark tersendiri buat dia. Dan kita banyak bersandar dengan Jaitses di pertandingan nanti ya. Oke, skill bagus, leadership bagus ya. Kalau Anda, Kang Arief, siapa yang Anda jagokan? Iya, hampir sama karena kan sudah terbukti ya. Selain Jaijes yang tadi disampaikan sama Bung Harfa, seorang Rizky Ridho juga tidak bisa kita kesampingkan. Bagaimana kepemimpinan seorang Rizky Ridho ketika bermain untuk klubnya Persija Jakarta, bahkan terlihat stabil juga ketika bermain untuk tim nasional. Jadi kita agak sedikit mempunyai ketenangan ketika sosok Rizky Ridho bisa selevel dengan para pemain yang selama ini bermain di Eropa. Ya, mungkin boleh saya tambahkan sedikit Silakan. ya. Mohon maaf izin. Ini menariknya kalau kita sepakat ya, barisan pertahanan kita itu Hafner, Jaitses, Ridho, kemudian Kevin Dix sama Verdong, ini semua di klub ini kapten. Ya. Jadi Verdong Bertaburan di bintang Nijmegen kita tuh kapten sebenarnya ya. bertaburan bintang sebenarnya, di kiri kapten di Nijmegen. 3 pertandingan terakhir Verdong itu kapten, Jaitses dari mulai awal tahun ini kapten, setelah dia ditawar Juve kemudian dia dikasih kapten ya, mungkin sebagai apa ya, bergening untuk nggak pergi. Hafner di Wolves Under 21 juga kapten, Ridho juga demikian. Kevin Dix pun di FC Copenhagen kapten. Oke. Jadi Oke. ini bintang di antara bintang back-back Kalau kita gitu ya. pertanyaannya diganti, chances menangnya melawan China nanti. Ya, mungkin Bang Arief dulu lah sebagai mantan pemain. Silakan Kang Arief. Kang Arief. Iya, kalau China ada istilah tembok China, kalau kita juga ada tembok yang selama ini menjadi kapten di klubnya masing-masing. Gitu mungkin ya. Oke. Ya, oke. Berarti ini ya, benar-benar ya memang kita tidak ada pilihan lain, harus menang. Bung Harpa, boleh dong kalau misalnya ada bocoran juga nih dari jaringan Bung Harpa, persiapan China sejauh mana sih? Terus terang saya nggak terlalu banyak lah dapat info. Cuman memang mereka ada satu pemain naturalisasi yang perlu diwaspadai juga. Ada satu pemain mudanya juga sangat cepat. Saya jujur lupa ya. Tapi harus hati-hati juga ya. Mereka punya kecepatan. Ini kalau menurut saya ya, mereka ini akan mengandalkan serangan balik dengan kecepatan pemain muda mereka. Ini yang harus kita waspadai. Dan seperti yang saya katakan tadi, tentunya peran dari João Pelopessi untuk mematikan transisi menyerang mereka itu sangat penting. Supaya bola tidak cepat langsung sampai di garis pertahanan kita. Jadi seperti itu kira-kira. Tapi kan tadi Anda katakan kalau misalnya pelatih Pique pastinya sudah menyiapkan plan ABC dong ya untuk menghadapi China nanti. Iya, itu yang saya katakan tadi. Salah satunya itu motornya adalah João Pelopessi, dan kemudian juga back sayap kita ini juga harus waspada juga ya, karena Kevin Dix kita tahu sangat suka juga menyerang atau naik ke atas. Kevin Verdong juga demikian. Makanya dalam beberapa kesempatan saya agak berpikir mungkin ada baiknya juga Ragnar ini digantikan Dean James nanti, karena Dean James ini kan aslinya left winger. Nah, tapi di Go Ahead Eagles dia banyak main sebagai left back. Jadi kalau ada dua pemain yang punya naluri bertahan yang cukup kuat, Verdong dan Dean James di sisi kiri kita bicara, dan juga punya daya serang yang bagus, dia punya keseimbangan, maka ketika pun ada serangan balik kita cukup aman. Jadi itu mungkin salah dua antisipasi bagaimana meredam serangan balik dari China yang mungkin nanti akan mereka praktekkan di GBK. Oke, Kang Arief, kalau Anda dari pengalaman Anda dan juga analisa Anda melihat permainan China, kira-kira ada nggak sih kelemahan atau celah dari permainan tim Tiongkok yang bisa kita manfaatkan? Ya, setiap tim yang bermain ya baik Indonesia ataupun China pasti ada sisi kelemahannya.
Kalau berbicara masalah tim nasional China, saya melihat bukan beberapa kali pertandingan, di pertandingan sebelumnya mereka agak sedikit lemah dalam hal set piece. Dan ini mesti dimanfaatkan sama tim nasional kita. Yang kedua, kelemahan mereka biasanya tekanan ya, pressure di menit-menit krusial. Ini yang mesti dimanfaatkan oleh para pemain yang mendapatkan kepercayaan di pertandingan itu. Baik, terima kasih Kang Arief dan juga Bung Harpa. Setelah 2 bulan ya kita sama-sama. puasa tidak melihat timnas perform. Nah, akhirnya pekan depan nih kita sudah bisa melihat bagaimana mereka beraksi. Selamat kami ucapkan nih untuk supporter yang memenangkan tiket untuk bisa menonton langsung permainan timnas Indonesia melawan timnas China. Terima kasih Kang Arief dan juga Bung Harpa. Selamat bertugas kembali Bung Harpa. Terima kasih Kang Arief, terima kasih Sama-sama semuanya. Bung Harpa, terima kasih semuanya. Pemirsa NTV Prime akan segera kami lanjutkan bersama rekan saya Tasya Lutmela. Tetaplah di NTV Prime.